Halo Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai Tokyo Revenger Chapter 206, yaitu mengenai masa lalu Sanju. Siapa sebenarnya Sanju dan apa peran Sanju dalam serial Tokyo Revenger? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya Anime di TV mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Sebelum Anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu Anime di TV dengan cara like dan subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis. Dengan like dan subscribe, kamu sudah menghargai dan membantu Anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 205 yang menjelaskan tentang masa lalu Hanma dan pertemuan Hanma dengan Kisaki, sudah Anime di TV bahas pada video sebelumnya. Selanjutnya pada chapter 206 dijelaskan tentang kebenaran masa lalu Sanju. Pertama, Anime di TV mengira pada Arc Bonten Sanju merupakan bawahan yang dikategorikan hanya bawahan seperti anggota Toman yang lain yang tidak begitu epik. Tetapi Sanju merupakan karakter yang sangat penting dalam serial ini karena dia merupakan orang nomor 2 pada geng Bonten. Sehingga akan Anime di TV bahas sesuai dengan chapter 206 yang menceritakan tentang masa lalu Haruchio Sanju dan siapa Sanju sebenarnya. Anime di TV sebut dengan nama Sanju saja ya biar lebih mudah. Sanju sering muncul sebagai karakter latar di seluruh Tokyo Revenger. Sanju adalah mantan wakil kapten divisi kelima geng Tokyo Manji. Dia memiliki rambut putih panjang dan bulu mata panjang. Dia sebagian besar ditampilkan dengan mengenakan seragam Tokyo Manji geng dengan topeng hitam untuk menutupi bekas lukanya. Sebagai orang dewasa, Sanju tidak lagi memakai penutup wajahnya yang memperlihatkan kedua bekas luka di kedua sisi sudut bibirnya. Sesuai dengan chapter 206 yang berjudul Let You Down, yang artinya mengecewakanmu. Halaman pertama diawali dengan perkenalan ketua divisi kelima, yaitu Yasuhiro Muto. Maiki serta anggota geng teman lainnya memanggil dia dengan nama panggilan Mucho. Sejak diangkat menjadi ketua divisi 5, Muto bersumpah untuk mengabdikan dirinya pada Maiki dan Toman. Muto merasa bahwa dia berasal dari Toman dan Toman merupakan tempat untuknya sendiri. Suatu hari, Maiki meminta pada Muto untuk memasukkan anggota baru ke dalam divisinya. Anak itu bernama Sanju. Sebelumnya, Maiki sudah mengatakan bahwa divisi lain tak dapat mengatasinya. Oleh sebab itu, Maiki memberikan Sanju di bawah pengawasan Muto. Meski telah diterima menjadi bagian dari divisi 5, Muto tidak menerima mentah-mentah Sanju. Suatu hari, divisi 5 mendapatkan misi khusus, yaitu mengetahui tentang pengkhianat di dalam Toman dan membawanya kepada Maiki. Muto mencurigai Baji sebagai pengkhianat Toman, karena Baji dikenal sebagai orang yang selalu bertindak semaunya dan suka mencari masalah. Selain itu, Baji juga tidak pernah mendengarkan Maiki. Muto bingung mengapa Maiki masih menjaga Baji menjadi anggota dari Toman. Bahkan Baji merupakan pemimpin divisi pertama Toman. Selanjutnya, Sanju mengatakan bahwa Baji adalah teman masa kecil Maiki. Selain itu, Baji merupakan pendiri Toman bersama dengan Maiki dan keempat anggota Toman yang lainnya. Oleh karena itu, Maiki masih menjaga Baji hingga saat ini untuk tetap berada di Toman dan memimpin divisi pertama. Muto mengatakan bahwa Sanju bersikap defensif, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang artinya bersifat membela. Sanju membalas perkataan Muto bahwa kepentingan raja yaitu Maiki lebih penting dari siapapun. Muto kemudian bertanya mengapa Sanju sebelumnya membuat onar dengan geng Yotsuya. Sanju menjawab mereka mengejek Toman dan juga sang raja. Muto kemudian mengatakan dan mengingatkan Sanju untuk menjaga dirinya sendiri. Perkataan Muto di sini masuk akal, karena kalau Sanju tidak menjaga dirinya sendiri, bagaimana dia bisa melindungi raja? Bisa-bisa Toman dan sang raja hancur karena kecerobohan Sanju sendiri. Selanjutnya, Muto memberikan masker untuk Sanju untuk menutupi bekas luka di mulutnya. Sanju mengucapkan terima kasih dan memakainya dengan senang. Sebagai anggota divisi 5, Muto tidak mengira bahwa Sanju bisa menjadi orang yang paling loyal dengan Toman dan dirinya. Ia juga lebih berani dan lebih kuat dari anggota lainnya. Kemudian, waktu terus berlalu ketika Toman menjadi geng yang sangat hebat. 6 bulan kemudian, Sanju menjadi tangan kanan Muto. Sanju pernah mengatakan ia ingin memiliki sosok seorang kakak, dan Muto menganggap Sanju seperti seorang adik sendiri. Sanju selalu mengikuti Muto kemanapun tanpa penolakan sedikit pun. Ketika Muto menculik Inoue dan Hajime serta Takemichi, Sanju selalu mengikuti Muto. Tetapi bisa dilihat pada saat Muto menculik dan menghajar Takemichi, Sanju terlihat diam dan kurang senang atas perlakuan Muto terhadap anggota dari Toman.
Dan kemudian Muto mengatakan kepada Sanju untuk menentukan jalannya sendiri, apakah tetap berada pada Toman dan mengikuti Muto untuk pergi dari Toman dan bergabung dengan Tenjiku. Kemudian Sanju mengatakan bahwa ia akan mengikuti Muto kemanapun, yang artinya Sanju ikut bergabung dengan Tenjiku bersama Muto. 6 bulan kemudian, setelah pengurangan masa tahanan penjara, Sanju menghampiri Muto dan mengucapkan selamat padanya. Kemudian, Sanju membawa Muto ke sebuah gudang industri. Sanju mengatakan bahwa dirinya telah menanti momen ini sejak lama, sejak insiden Kanto. Tanpa basa-basi, Sanju langsung mengayunkan katananya ke tubuh Muto. Darah langsung mengalir dari tubuh Muto dan membanjiri lantai tersebut. Sanju melakukan hal tersebut karena Sanju menyalahkan Muto atas kejadian yang dulu dilakukan oleh Muto, yaitu ketika Muto berkhianat terhadap Maiki dan Toman. Kemudian Sanju kembali mengayunkan katananya berkali-kali ke tubuh Muto sampai Muto tergeletak dan meninggal. Sebelum meninggal, Muto sempat berpikir sambil menangis bahwa ini merupakan harga yang harus diberikan atas pengkhianatannya terhadap Maiki dan Toman. Selanjutnya pada tahun 2008, sebuah berita menginformasikan tentang sebuah tengkorak yang ditemukan di pelabuhan Tokyo. Polisi sedang berusaha untuk mengidentifikasi tengkorak tersebut. Pada saat yang bersamaan, saat berita tersebut ditampilkan di dalam kota, Sanju sedang lewat di jalan dan memperhatikan berita tersebut di layar. Kemudian Sanju memandang berita tersebut pada layar dengan raut wajah yang datar, dan Sanju tahu bahwa tengkorak itu adalah mayat Muto. Itu merupakan halaman terakhir dari chapter 206. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat anime di TV mengenai chapter 206 yang menceritakan tentang masa lalu Sanju. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi dalam kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih ya. Bye bye.